Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 1 September 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Dan informasi di siang hari ini melengkapi di informasi kita mengenai lapor Polda Sulsel dan Inafis olah tempat kejadian perkara pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Embah dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Embah. Ya, selamat siang, Vio. Rekan Embah dapat disampaikan juga digambarkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari gedung DPRD Kota Makassar saat olah TKP berlangsung di hari ini? Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan eh, untuk kejadian pembakaran kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat 29 Agustus kemarin. Hari ini, tepatnya pagi tadi, tim Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Inafis Polrestabes Makassar ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara, olah TKP begitu, di lokasi dengan menyusuri setiap gedung yang terbakar dan juga mengambil sampel-sampel sisa kebakaran yang menghanguskan gedung DPRD Kota Makassar dan juga 61 unit mobil serta 15 motor yang terparkir di pekarangan kantor perwakilan rakyat tingkat 2 ini. Gitu. Oke, baik. Berarti dapat disampaikan hingga saat ini temuan penting dari petugas di lokasi ada apa saja? Ya, pantauan kami di lokasi tadi, tim Lafor dan Inafis tampak mengambil beberapa sampel sisa kebakaran seperti arang, ada juga bekas sidik jari yang tertempel di tembok-tembok, itu juga dipotret, diambil sampelnya. Kemudian oleh TKP tadi juga menemukan sebilah parang di dekat jalan akses masuk ke lobi utama. Nah, itu juga langsung diamankan tim lapor untuk dijadikan barang bukti. Gitu. Berarti untuk saat ini tantangan dari tim petugas sendiri dalam olah TKP ada dari segi hal apa saja rekan Embah? Ya, betul Lilo. Jadi tantangannya karena luas area yang terbakar ini kan hampir satu gedung dan juga puluhan mobil serta belasan motor terbakar. Sementara personil yang dikerahkan oleh TKP ini hanya berjumlah 14 orang dari Lapor ataupun dari Inafis. Sehingga proses olah TKP ini oleh Kabit Lapor Kombes Wahyu mengatakan ini memerlukan waktu cukup panjang begitu. Namun demikian dia menargetkan hari ini bisa rampung. Kalaupun hari ini belum rampung akan dilanjutkan pada Selasa pagi besok. Iya. Baik, iya rekan Embah. Tadi sempat disebutkan oleh rekan Embah mengenai kemudian ada juga proses pengambilan foto ataupun juga pengambilan pengambilan sidik jari dari pelaku yang ada di tembok gedung. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya apakah kemudian ada hal-hal seperti apa yang bisa dilaporkan kepada kita? Ya, jadi olah TKP pertama ini tadi dijelaskan oleh Kombes Wahyu, ini baru observasi umum. Jadi semua sampel-sampel yang ada di TKP ini dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian oleh lapor akan dianalisa ataupun dikerucutkan apakah ini mengarah ke beberapa orang ataupun beberapa pelaku, itu nanti akan tersimpulkan bahwasanya sumber api utama muncul di daerah sini dan menjalar ke daerah sini, itu akan tergambar nantinya pada hasil olah TKP ketika olah TKP dari lapor ini sudah rampung. Gitu. Saat ini petugas sampai saat ini belum bisa mengarah pada dugaan sebenarnya apa yang menjadi penyebab kebakaran sampai saat ini. Ya, betul. Kepolisian belum bisa menyimpulkan begitu sebelum hasil olah TKP keluar dan hasil penyelidikan
oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum juga dinyatakan rampung. Jadi hasil olah TKP dari Lab 4 dan Inavis ini nantinya akan diolah lagi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus dugaan perusakan fasilitas umum ini untuk nantinya disimpulkan siapa-siapa yang terlibat ataupun harus bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Oke, baik. Berarti rekan Embah, jika tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari ini, apakah kemudian sudah ada agenda rencananya akan dilakukan olah TKP di hari apa lagi di minggu ini? Target dari Kabit Lab 4 tadi mengatakan akan mengupayakan hari ini rampung dan maksimal besok. Jadi kemungkinan untuk olah TKP dalam hal observasi awal ini kemungkinannya akan rampung hari ini ataupun besok. Akan tetapi jika nantinya belum dianggap selesai atau masih ada bukti-bukti lain yang diperlukan, maka tentu kepolisian akan menambah waktu dari proses olah TKP ini. Oke, baik. Rekan Embah, seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran atau insiden kebakaran ini, pembakaran ini bukan hanya mengakibatkan adanya kerusakan gedung ataupun juga transportasi yakni mobil dan juga motor. Nah, untuk saat ini laporan terakhir yang Anda terima atau Anda liput, total ada berapa jumlah korban jiwa? Baik itu yang meninggal dunia ataupun juga yang saat ini sedang dirawat. Ya, Vio, untuk korban jiwa khusus di tragedi pembakaran kantor DPRD Kota Makassar ini ada 3, yaitu staf protokoler Humas dan Protokoler DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Basri, umur 26 tahun. Kemudian ada juga staf fraksi PDIP DPRD Kota Makassar, Syarinawati, umur 25 tahun. Dan juga ada Kasih-Kesra, Kecamatan Ujung Tanah, Saiful Akbar, 46 tahun, itu dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa pembakaran gedung tersebut. Namun keesokan harinya ada korban lain, ini di luar dari TKP gedung DPRD Kota Makassar. TKP lain ini yaitu di Jalan Urip Sumoharjo, di mana di Jalan Urip ini juga berlangsung aksi unjuk rasa di sepanjang jalan depan UMI dan Universitas Bosowa, itu berlangsung unjuk rasa dan diwarnai kericuhan, dan satu pengemudi atau driver ojek online ini dikeroyok oleh sekelompok massa karena diduga ataupun dicurigai sebagai intel dan dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi total korban dalam peristiwa pada Jumat malam sampai Sabtu dini hari Agustus kemarin ini ada total 4 korban jiwa. Vio. Oke, baik. Berarti yang disampaikan rekan Emba di akhir kata tadi bahwa ada kemudian salah sasaran, begitu dikiranya adalah pihak terkait yang mereka ingin memberikan pelajaran mungkin istilahnya dari massa ini. Apakah kemudian ada tindak lanjut dari pihak kepolisian? Ya, jadi rentetan peristiwa ini oleh Kapolda Sulsel, kebetulan Kapolda Sulsel juga tadi meninjau langsung olah TKP di DPRD Kota Makassar, ini mengatakan semua terkait tindak pidana dalam peristiwa ini akan ditindak tegas. Bahkan dia berjanji semuanya yang terlibat ini pasti akan dibawa hingga ke meja hijau. Iya. Oke, baik. Rekan Emba, ini satu hal penting juga untuk kami tanyakan dan ketahui mengenai apakah kemudian hari ini juga polisi melakukan olah TKP yang kemudian di mana kita ketahui bahwa ada aksi penjarahan yang dilakukan di kantor DPRD, baik itu di kantor DPRD Kota Makassar ataupun juga di kantor Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Provinsi. Nah, apakah kemudian ini juga didalami oleh pihak Lab 4? Ya, betul Lilo. Jadi skema penyelidikan dari kepolisian ini tadi dijelaskan setelah rampung olah TKP ataupun aksi penjarahan yang ada di DPRD Kota Makassar, dilakukan olah TKP, ini akan dilanjutkan dengan olah TKP kedua di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo.
Jadi polisi sudah mengatur skema penyelidikan ini dengan merampungkan lebih dahulu olah TKP di DPRD Kota, kemudian melanjutkan olah TKP di DPRD Provinsi. Terkait penjarahan, polisi juga menegaskan akan turut menyelidiki siapa-siapa yang terlibat dalam aksi penjarahan itu. Oke, baik. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa ada perintah juga bahwa pihak kepolisian harus transparansi dalam melaporkan hal apapun, baik itu menyoal penyelidikan ataupun juga penyidikan nantinya atas kasus yang juga banyak merusakkan masyarakat Indonesia ini. Rekan Emba, terakhir bagaimana kemudian suasana sekitar gedung saat olah TKP atau mungkin saat ini bagaimana suasana di depan kantor DPRD Kota Makassar ataupun juga kantor DPRD Sulsel yang Anda ketahui? Ya, pantauan saya sekitar 25 menit yang lalu, saya sempat dari arah DPRD Kota, itu masih ada beberapa petugas yang berjaga dari TNI, juga polisi, yang melakukan olah TKP masih beraktivitas. Namun, sekeliling pagar dari DPRD Kota itu sudah ditutupi pelanseng begitu, untuk membatasi akses warga menjangkau lokasi perkara. Oke, baik. Rekan Emba cukup? Baik, terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Emba. Selamat kembali bertugas. Kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan dari Kota Makassar mengenai perkembangan kasus atau insiden ini ataupun juga mengenai topik-topik lainnya yang berasal dari Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini yang telah dihimpun oleh rekan Emba dan juga pernyataan dari Kabid Lab 4 Polda Sulawesi Selatan yakni Kombes Pol Wahyu Marsudi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jadi terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, kita bersama dengan rekan Inavis, kita 14 orang, 7 orang dari Bid Lapor dan 7 orang dari Inavis, kita melakukan olah TKP kebakaran kantor DPRD Kota Makassar. Dan hari ini tadi pagi jam 9 sampai sekarang kita masih melaksanakan observasi umum. Observasi umum itu melihat tingkat penjalanan api, kemudian ada kira-kira ada berapa titik. Nah, nanti kita fokuskan dari kira-kira penyebabnya apa. Jadi semoga hari ini sudah ada titik terang, tapi kita tidak menjanjikan hari kelar. Kita tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin. Moga-moga hari ini selesai. Kalau tidak hari selesai, kita akan besok lagi. Kesulitan yang ditemui petugas di lapangan apa Pak Kabit? Karena TKP ini sangat luas, kita gedungnya juga cukup tinggi dan banyak sekali mobil yang terbakar. Jadi tingkat kesulitan memang sangat susah karena banyak sumber api. Itulah yang kita mau mengerucutkan sumber api dari mana ini menjadi kebakaran yang cukup besar ini. Sejauh ini sampel yang didapat apakah ada memang bahan bakar yang digunakan, bekas bahan bakar begitu? Kita belum sampai ke sana, kita baru observasi umum. Setelah ini nanti baru kita mengerucut mengarah ke titik-titik. Tiap titik itu nanti dibilang apa baru kita ketahuan. Cukup ya, sebentar ya. Siap. Rekan-rekan masih berusaha. Ini berapa lama waktunya Pak Kabit? Estimasinya? Kalau normal segera ada titik terang, hari ini kita upayakan selesai, tapi kalau hari ini nggak selesai kita lanjut besok. Karena tingkat kesulitan cukup rumitnya. Cukup rumit. Siap. Terima kasih Pak Kabit, banyak. izin Pak Wahyu Pak Kabit ya? Ya. Kombes Wahyu. Kombes Wahyu Marsudi. Kombes Wahyu. Kombes Wahyu Marsudi. Ya. Terima kasih banyak Pak Kabit. dekatkan di sini.
jarinya ini ambil ini. Ya karena dia ngambil sound itu di situ. Nama dikirim deh. Olah TKP hari ini seperti apa jalannya Pak? Jadi terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, kita bersama dengan rekan Inavis, kita 14 orang, 7 orang dari Ditlapor dan 7 orang dari Inavis. Kita melakukan olah TKP kebakaran kantor di Kota Makassar. Dan hari ini tadi pagi jam 9 sampai sekarang kita masih melaksanakan observasi umum. Observasi umum itu melihat tingkat penjalanan api, kemudian ada kira-kira ada berapa titik. Nanti kita fokuskan dari kira-kira penyebabnya apa. Jadi semoga hari ini sudah ada titik terang, tapi kita tidak menjanjikan hari kelar. Kita tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin. Moga-moga hari ini selesai. Kalau tidak selesai, kita akan besok lagi. Kesulitan yang ditemui petugas di lapangan apa Pak Kawi? Karena TKP sangat luas, kita gedungnya juga cukup tinggi dan banyak sekali mobil yang terbakar. Jadi tingkat kesulitan memang sangat susah karena banyak sumber api. Itulah yang kita mau mengerucutkan sumber api dari mana ini menjadi kebakaran yang cukup besar ini. Sejauh ini sampel yang didapat apakah ada memang bahan bakar yang digunakan, bekas bahan bakar begitu? Kita belum sampai ke sana, kita baru observasi umum. Setelah ini nanti baru kita mengerucut mengarah ke titik-titik. Tiap titik itu nanti judul apa baru kita ketahuan. Cukup ya, sebentar ya. Siap. Rekan-rekan masih bisa. Ini berapa lama waktunya Pak Kabit? Estimasinya? Kalau normal segera ada titik terang, hari ini kita akan selesai. Tapi kalau hari ini nggak selesai, kita lanjut besok. Karena tingkat kerusakan cukup rumit. Siap. Terima kasih Pak Kabit. Izin Pak Wahyu Pak Kabit ya. Kombes Wahyu. Kombes Wahyu Marsudi. Kombes Wahyu Marsudi. Terima kasih banyak Pak Kabit. Dekatkan di sini. ini ambil, sidik jarinya ini ambil ini. Ya karena dia ngambil sound itu di situ. Nama dikirim deh.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 1 September 2025. Tetap saksikan terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.